Maka radikalisme sebenarnya di Jawa ini atau di Nusantara asing bagi kita sebenarnya. Radikalisme asing bagi kita. Bahkan dalam bahasa yang sederhananya sebenarnya tidak punya cantolan dengan kebudayaan yang kita berkembang sejak dari awal. Iya, nggak ada. Itu semua dari luar semua itu. Dengan manipulasi teologi. Nah, kita malu dong dengan RSC yang ateis. Tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh. Hobinya bangun masjid malah. Iya. Tapi korupsi di mana-mana. Malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Ada satu hal yang harus saya sampaikan di sini, Pak Kiai, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, dulu kayak Pak Gus Dur. Gus Dur kayak Pak Gus Dur, selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, sangat kuat, tentara sangat kuat. Dicontoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Karena memahami Islamnya sebagai akidah dan syariah. Islam dipahami hanya agama akidah dan syariah, teologi dan ibadat. Seharusnya Islam agama peradaban. Islam agama ilmu pengetahuan. Satu yang saya contohkan. Tidak ada kitab suci manapun yang mengatakannya, yang mempertegas bahwa kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Gak ada. Saya baca Bible. Hanya Quran yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbik. Al-haq, kebenaran dengan utul ilma, dengan ilmu pengetahuan. Itu ada dalam Al-Quran. Iya dong, ya ada. Tidak ada kitab suci yang mau mengajarkan toleransi, adab, tata krama, toleransi yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Lah, kalau begitu pertanyaannya, kenapa kemudian kita, setidaknya yang di kita ini, termasuk di kawasan Arab, Qatar, Uni Emirat Arab, tampaknya lebih maju ya. Bahkan Uni Emirat Arab itu bahkan sudah bisa mengirim roket ke luar angkasa. Tapi pada negara-negara dengan karakter seperti kita, kenapa tampaknya seperti mengabaikan ilmu pengetahuan? Di kita ini? Ya. Sebelum saya bicara masalah ilmu dulu, sebenarnya kita ini bangsa Nusantara, bangsa berbudaya, berperadaban, mempunyai sejarah sudah ribuan tahun. Sebelum datang Hindu Buddha, kita sudah punya agama. Kalau Jawa namanya agama Kapitayan. Tuhan satu, Sang Yang Widi. Sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Yang maha satu yang enggak seperti apa-apa. Kalau kita umpamakan seperti ini, seperti itu bukan. Dan punya ajaran tata krama, hormat orang tua, hormat guru, hormat teman kawan, amanah bisa dipercaya. Sudah itu ajaran itu sudah ada semua tuh dalam kitab-kitab Jawa itu. Tinggal datang teologi Islam mengatakan Tuhan adalah Allah namanya. Oleh orang Jawa diterima dengan gagah gempita lah ya. Artinya ini yang saya cari. Terbuka menerimanya. Nah, sangat beda sekali orang menerima tauhid ini. Orang yang berperadaban dan orang yang tidak berperadaban. Ketika orang tidak berperadaban menerima agama Islam, seakan-akan satu-satunya kebenaran di situ, dan itu harus kita perjuangkan. Harus dibela mati-matian, yang lain salah semuanya. Karena tidak punya background budaya, ilmu pengetahuan. Beda orang Persia tadi, orang Persia yang ahli, yang sudah membangun peradaban, nggak ada radikalisme dalam Persia, nggak ada. Ya Persia itu waktu itu maksudnya Afghanistan, Iran, Asia Tengah, yang tempatnya ulama-ulama Ghazali, Haromen, Baqillani, Ar-Razi, ulama-ulama besar semua itu, Al-Junaidi, Abdul Qadir Jailani, Bukhari, Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan, penemu teori matematik itu, semua itu orang-orang ajam, nggak ada radikalisme. Agama Islam, tapi peradaban sudah mempunyai budaya peradaban Persia. Karakter udah Persia karakternya. Begitu orang Jawa atau Nusantara ini. Agama Islam hanya berganti agama lah ya. Allah berganti tauhid. Tapi budaya, karakter, akhlak, ruhaniyah, spiritual, kita udah kaya dengan itu semuanya. Maka radikalisme sebenarnya di Jawa ini atau di Nusantara ini asing bagi kita sebenarnya. Radikalisme asing bagi kita. Bahkan
dalam bahasa yang sederhananya sebenarnya tidak punya cantolan dengan kebudayaan yang kita berkembang sejak dari awal. Iya, nggak ada. Itu semua dari luar semua itu. Dengan manipulasi teologi. Yang tadi Khawarij tadi ya, iya. Dikira kebenaran hanya itu. Maka saya tahun 2015 muktamar di Jombang, saya terpilih kedua kalinya. Tema besar kita mengangkat tema Islam Nusantara. Islam yang berperadaban, yang berbudaya, Islam yang ramah, yang santun, toleran. Yang seperti dibangun oleh para leluhur kita dan telah diamalkan, dikerjakan, dibangun oleh leluhur kita. Ada satu kata tadi yang saya dengar. Penonton saya mungkin tertarik untuk mengetahui itu. Manipulasi tadi. Seperti apakah proses manipulasi yang terjadi dalam proses yang sedang kita bicarakan, Pak Kiai? Semua tujuan, agenda, program, kalau dipoles dengan atas nama agama, padahal tidak, itu manipulasi agama sudah. Quran sudah tegas, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa du'a ila Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang yang punya atau yang mempunyai kehendak ke perbuatan kadzib, bohong dengan mengatakan yud'a Islam, ini demi Islam, padahal tidak, mereka sudah orang sangat zalim. Tapi bagaimana kita bisa menetapkan sebuah barikade bahwa ini manipulasi atau tidak? Lawang literasi kita masih lemah. Itu saya rasa yang perlu dijawab oleh para pemikir Islam kita. Ya. Kalau kita lihat dari pergerakan kalau mereka ada gerakan monopoli kebenaran, yang lain salah, hanya kami yang benar. Itu tanda-tanda manipulasi. Tanda-tanda cara-cara manipulasi di sana pasti. Seperti NU atau Muhammadiyah tidak kan? Ayo kita mencari kebenaran bersama-sama lah. Kita terbuka, dialog, siap untuk berhiwar, dialog, diskusi. Ayo mana yang benar? Seperti Quran perintah kepada Nabi Muhammad juga gitu. Ketika Nabi kedatangan tamu Kristen pertama kali, Nabi bingung. Gimana caranya ini? Akan ada tamu orang Kristen nih. Dari Najran itu sekarang Saudi Selatan, dulu kerajaan Najran. Quran memberikan guidance. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Muhammad, terima mereka tamu. Dan katakan kepada mereka, ayo kita duduk-duduk ngomong-ngomong, kami atau Anda yang benar atau yang sesat? Inna au iyyakum, kami atau Anda, la'ala hudan yang benar, au fi dhalalin atau yang sesat. Ayo kita diskusi. Itu artinya apa? Quran memberikan pelajaran pada kita semua, kita mengutamakan diskusi dalam mencari kebenaran. Agar kemudian logika bisa berkembang. Nah, iya, jelas. Salah satu alasan saya ingin membahas ini dengan Pak Kiai itu adalah masyarakat kan tidak semuanya ahli agama, Pak Kiai. Dalam perbincangan di ruang sosial itu ada narasi begini. Apakah yang terjadi dengan Indonesia, dengan bangsa yang besar ini? Di mana masyarakatnya dikenal sebagai bangsa yang paling religius sedunia, jumlah masjid terbesar, organisasi keagamaan hadir di mana-mana, begitu mudah orang menjadi seorang penceramah di sini, ya. Tetapi kemudian tampaknya peradaban kita, kebudayaan kita dan peradaban kita itu tampaknya semakin merosot. Yang kemudian membuat orang berpikir begini. Apa benar nggak sih Islam adalah jawaban bagi masa depan? Yang membuat banyak orang kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Arab tadi itu mereka berpindah. Nah, menyinggung budaya. Kita hadis tahu semua, hafal semua lah. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa artinya itu? Artinya yang mengangkat martabat budaya bangsa dan akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Kita malu dong dengan RRC yang ateis, tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh, hobinya bangun masjid malah. Tapi korupsi di mana-mana, malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Budaya tadi, agama hanya dimaknai hanya dengan akidah dan syariah. Padahal hadis-hadis atau Quran dan hadis yang menekankan budaya luar biasa. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah salah satu bagian dari iman. Termasuk an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari iman. Itulah hadis-hadis itu yang harus kita pahami betul. Sampai Pak Kiai, bagian saya tertarik betul soal ini. Sampai pada bagian ini.
Apa kira-kira tawaran dari kita kepada masyarakat yang literasi agamanya ini tidak selengkap Pak Kiai, agar kemudian kerusakannya tidak menjadi semakin membesar? Yang saya sampaikan tadi, bangsa yang luar biasa, jumlah masjid besar sekali, bagaimana upacara-upacara keagamaan demikian ada di mana-mana, budaya umroh dan segala macam yang luar biasa, tapi kok kita tampaknya tidak menjadi lebih baik gitu dalam segala hal. Ya. Pertama, kehilangan kedua, kehilangan panutan, kehilangan apa? Figur yang layak diikutin atau yang kita bangga menjadi ikutan. Ya. Baik di mana-mana, terjadi mana-mana, ini terjadi mana-mana di NU, di Muhammadiyah atau di mana lah. Tapi bagaimanapun ya di NU masih punya benteng gitu, pesantren. Walaupun tidak menjamin juga saya keluar pesantren pasti baik, nggak jamin juga. Tapi bagaimanapun pesantren masih dianggap al-hisnul hasin, benteng moral, benteng budaya, benteng akhlakul karimah. Masih ada anggapan seperti itu masih. Nah, tinggal contoh qudwah hasanah. Setiap umat harus ada contoh, harus ada panutan. Setiap umat, setiap generasi. Nabi Muhammad menjadi contoh, Abu Bakar jadi contoh, Umar jadi contoh, Utsman jadi contoh, Ali jadi contoh, dan seterusnya. Dalam Islam itu contoh itu apakah figur atau sistem? Dua-duanya. Sistem baik kalau nggak ada figur yang melaksanakan. Persoalan juga. Betul. Tapi yang saya heran. Kenapa RRC yang ateis bisa membangun pemerintah yang bersih, pemerintahan yang bahasa Arabnya istiqomah, bahasa Arabnya istiqomah dengan undang-undang aturan. Kita yang bahasa religius yang rajin melanggar undang-undang. Malu kita ini. Kenapa? Karena budaya kita, karakter kita yang belum beres. Maka dalam Quran juga dikatakan, ya tu alim ayat wa zakihim. Muhammad ajarkan mereka Quran, mereka atau orang Arab, dan karakter bangun dulu. Baru wa yu'allimu kitab, baru ilmu. Karakter dulu baru pendidikan. Urutan Qurannya begitu. Ya tu alim ayat sampaikan Quran pada mereka. Yuzakihim, karakter harus dibangun mereka, karakter akhlaknya. Setelah itu wa yu'allimul kitab, ilmu pengetahuan. Ada satu hal yang harus saya sampaikan di sini, Pak Kiai, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu pengetahuan agama, Gus Baha contohnya, kayak Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, kalau nggak pakai Quran hadis ijma' qiyas, ijma' konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua kayak Ali Maksum Jogja, kayak Maimun, Mbah Mun, kayak Ahmad Siddiq, itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi kayak Wahab, kayak Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, kayak Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih dengar nggak Bapak dari mereka yang mengeluarkan fatwa yang artinya yang manfaat untuk masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan yang sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul,
apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Mana ya? Dulu mereka itu sebagai apa ya? Sebagai dituakan dengan masyarakat, diminta doanya, diminta karuman, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya itu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat. Tapi kepemimpinan tapi kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau keputusan tapi kiai itu. Belakangan nih ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Ya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja gitu, ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini, mau sholat Jumat, kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiusitasnya itu di dalam konteks agama? Dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini. Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, ikut Sorgal kan itulah. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Solatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haromen, Bakilani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuki, Ad-Damanhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang saya sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Oke. Kita masuk pada kajian terakhir dari diskusi kita Pak Kiai. Ini menyangkut dengan politik dan kekuasaan. Sebenarnya Islam itu melihat itu kekuasaan seperti apa Pak Kiai? Ketika ada, kata Nabi Muhammad secara sederhananya, ketika kamu dalam pepergian 3 orang, maka kamu harus mengangkat salah satu menjadi pemimpin. Salah seorang pemimpin. Artinya kewajiban agama kita membuat pemerintahan, mewujudkan pemerintahan. Bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin yang zalim lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Karena bagaimanapun masih masalah ammah, kemaslahatan umum akan terjaga kalau ada, walaupun dia zalim secara itu. Artinya apa? Sekali lagi, kepemimpinan adalah merupakan perintah agama, membangun kepemimpinan. Maka beberapa ulama punya konsep kepemimpinan. Imam Ghazali punya Risalatul Muluk, Imam Mawardi punya Ahkamus Sultaniyah. Secara garis besar, pemimpin harus pertama berilmu, punya kapasitas, berilmu pengetahuan. Ayyakuna aliman. Yang kedua, ayyakuna adilan. Tunjukkan sikap yang adil, kebijakannya yang pro rakyat lah, yang pro. Yang ketiga, ayyakuna zahidan, zuhud, tidak rakus. Malah diberi contoh di situ seperti Umar bin Abdul Aziz contohnya. Dan kemudian salim al-jism, sehat fisiknya. Tidak boleh pemimpin yang tidak sehat pemimpinnya, yang apa fisiknya. Dan kharijan, berani. Harus berani pemimpin itu, nggak boleh orang yang penakut. Ini secara garis besar. Kemudian menjadilah sebuah ilmu fiqhus siyasah, fakih politik. Bagaimana caranya membangun pemerintahan yang baik, kemudian bagaimana menggulingkan atau menurunkan seorang pemimpin yang zalim. Ada semua dalam namanya fiqhus siyasah dalam pelajaran agama Islam. Iya. Apa konteks kenapa sampai saya tanyakan ini Pak Kiai? Karena gini, ini saya bawa dalam suasana Indonesia ya. Di Indonesia itu kan ada 2 organisasi agama, ormas agama yang besar, UNU dan Muhammadiyah. Adalah tidak berlebihan menurut saya kalau kaum muslimin Indonesia, kaum Islam Indonesia itu menaruh banyak harapan pada 2 organisasi agama ini.
terutama dalam hal bagaimana penyikapan mereka kepada pemerintahan, sebuah pemerintahan. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan ini saja yang sekarang ini, tapi kita secara keseluruhan. Dalam banyak situasi tampaknya organisasi keagamaan yang ada di kita itu dalam banyak kasus, dalam banyak situasi itu tampaknya terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Itu belakangan saja, itu belakangan itu. Belakangan ya? Itu belakangan itu. Dulu kayak Pak Gus Dur. Gus Dur kayak Pak Gus Dur. Selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, sangat kuat, tentara sangat kuat. Dicontoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika Nika datang mau ke Surabaya, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan Nika. Korban sangat banyak, maka disebut hari pahlawan nasional. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebuireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kurang disinggung lah. Kiai Ilyas Rukyat, bapaknya Kiai Rukyat. Itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainul Mustafa dipenggal kepalanya. Diancol oleh Jepang karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen pada Jepang. Kiai Rusdi, Hamid Rusdi di Malang, sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama daerah di Malang, walaupun belum pahlawan nasional. Itu diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas di Lumajang juga dibunuh oleh Jepang, dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Dan sampai yang menjadi batalion tentara banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir, Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur, Kiai Abdul Abbas, Buntet, itu semua pangkatnya letnan itu, letnan, kapten itu. Ya. Saya kalau gitu saya balik ke pertanyaannya Pak Kiai. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, selama Islam ini hanya dijaring untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Sesimpel itu? Iya, sesimpel itu. Ini gampangnya gitu lah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kuarter civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya dengan kekerasan, dengan kudeta, bukan. Tapi ayo. Bagaimana sih kita mari bergandengan tangan bersama-sama? Seperti apa? Seperti ini. Harus kita sikapi seperti apa? Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai-kiai ini? Muhammad. Nggak boleh diam. Minimal ngomong dong atau nulis. Bukan berarti kita angkat senjata. Bukan. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini, luar biasa. Harus sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan. Ketika Pak Kiai Said sebagai ketua PBNU, tarikan membawa NU masuk ke kekuasaan dengan berbagai versi dan cara itu terjadi ya? Kita punya sayap, yaitu PKB. Itu partai politik yang dibangun oleh NU oleh PLP. Waktu itu yang deklaratornya 5 orang, Gus Dur, Kiai Ilyas, Kiai Munasir, Mustafa Bisri, Kiai Muhammad Muzadi, kakaknya Kiai Hasyim Muzadi. Artinya apa? PBNU telah membuat wadah, menyediakan wadah. Ini loh, salon politik warga ini melalui partai PKB. Silakan. Maka semua urusan politik kita lewatkan pada PKB. Seperti Hari Santri, waktu saya jadi ketua, undang-undang pesantren. Coba kita lewat PKB. Menolak 5 day school. Nah, kalau sekolah 5 hari, anak pulang sore, madrasah nganggur itu. Madrasah swadaya masyarakat yang bikin madrasah itu. Yang ngajari alif bata, ngajari al-fatihah, ngajari... Walhasil alhamdulillah, ya waktu saya jadi ketua umum, melalui PKB semuanya berhasil. Undang-undang pesantren yang tadinya ada beberapa poin yang kontroversi, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menjadi apa itu dia? Pelindung apa penasihatnya kiai. Enggak, saya tolak itu. Mitra, jangan pelindung yang penasihat. Nanti kepala KUA kecamatan bisa perintah kiai pesantren. Artinya kalau ada upaya dan tampaknya pernah terjadi tidak lama dari hari ini mencoba memisahkan NU dengan PKB itu melanggar sejarah ya. Pengkhianatan itu. Kita beri kebebasan. NU tidak harus PKB, tetap NU.
Walaupun tidak milih PKB tetap NU, Al-Ahlussunnah Jamaah tetap ibadah, wa fikron, wa amalan, akidahnya, pikirannya, cara berbuatannya. Tapi NU menyediakan wadah politik. Ini loh PKB bikinan kita. Terserah mau masuk ke situ, gitu, ya. Tapi sudah disiapin. Sudah disiapin ya. Tapi dalam hal ini memang sangat berat, nggak gampang. Menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu Masyumi. Keluar dari Masyumi, ada orang yang enggak, saya enggak keluar Masyumi ya. Ini Masyumi bikinannya Hasyim Asy'ari kok. Masa saya keluar? Setelah itu masuk P3. Partai NU ya. Partai NU masuk P3. Enggak, saya enggak mau masuk P3, Golkar. Jadi saya dulu sulit. Saya ada PKB, enggak, saya enggak mau PKB. Enggak apa-apa. Makanya sikap politik itu. Tapi yang sifatnya ijtihadiyah. Iya, tapi itu tadi bahwa rumahnya sudah kita siapin. Ya. Jangan kemudian bahkan mengumumkan ke publik bahwa tidak harus di PKB. Itu kan bisa memecah umat juga. Prinsipnya begini ya, ajaran Islam sebenarnya begini ya. Setiap ada kemungkarotan, penyembahan, kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdhol jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, ya itu kan letternya seperti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Ahlussunnah Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini. Untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY, tapi beliau sangat menerima. Kalau dikritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu saya itu nggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran ya, itu. Nah, ya. Seperti itu ya. Saya dipanggil kalau coba habis ngeritik pasti. 2 hari 3 hari kemudian panggil. Minum teh bareng. Diminta pendapatnya, diminta masukannya. Beberapa kali Pak SBY itu begitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya? Beberapa kritikan juga. Kok yang mana? Yang periode mana? Periode siapa? Periode, ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Enggak juga dong. Enggak malah ya? Enggak, saya kritik. Malah di Lampung periode. Ceritanya boleh nggak? Kita dapat bocoran dikit lagi ya. Malah hasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah. Nah, saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur tidak dipersilahkan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu catatan. Catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Terakhir kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah. Agama ilmu dan peradaban. Dinut adab wal hadarah, agama kemajuan, welfare. Dinut tamaddun wal insaniyah, agama kemanusiaan. Kesimpulan terakhir. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama.